Selamat siang Bu Mus. Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk siang hari ini. Iya. Apa kabar Bu Mus? Alhamdulillah Puning sehat. Semoga Puning tetap sehat nggih. Alhamdulillah semua sehat. Sebagai permulaan, apa yang ingin Bu Mus bicarakan atau apa tantangan utama yang sedang Bu Mus hadapi saat ini? Begini Puning, untuk saat ini itu saya merasa gimana ya, kesulitan dalam membangun komunikasi yang efektif dengan Bapak Ibu guru terkait kegiatan keagamaan yang akan saya laksanakan di sekolah tersebut. Dari di sini tujuan saya itu bagaimana bisa memecahkan masalah yang saya hadapi saat ini, Buni. Karena apa? Di setiap kegiatan keagamaan itu saya yang pasti menghandle semuanya. Jadi tanpa guru-guru tanpa ikut campur dengan kegiatan tersebut. Pada saat kegiatan sudah mau terlaksana, baru komunikasi dengan Bapak Ibu guru terkait kegiatan yang akan dilaksanakan. Jadi yang saya mau tidak seperti itu sebenarnya. Ini ada ide, masukan, tapi di sini saya merasa kayak sendiri, melakukannya sendiri gitu, Bun. Mengendor sendiri semuanya. Saya ingin memecahkan masalah ini gimana gitu, Bun. Sudah sekali untuk membangun komunikasi aktif dengan Bapak Ibu guru itu kayaknya. Yang saya rasakan itu seperti itu. Baik Bu Mus, jadi Bu Mus ini ya, jadi Bu Mus ingin fokus pada bagaimana meningkatkan komunikasi dengan Bapak Ibu guru yang ada di SD atau yang ada di sekolah. Nah, sekarang apa sudah Bu Mus coba untuk melakukan sejauh ini, Bu Mus? Ya, selama ini itu saya itu hanya bisa berkomunikasi dengan koordinasi dengan kepala sekolah saja, Bu Neng. Kalau memang kepala sekolah sudah setuju, oke, saya lanjut gitu. Tinggal ngasih tahu Bapak Ibu guru kegiatannya ini, kemudian tanggal berapa nanti baru bisa di grup kelas masing-masing. Tapi kayaknya itu nggak efektif juga. Nanti kalau ada kesalahan pun saya yang nanggung semuanya gitu, Bu Neng. Nah, mau saya nggak seperti itu. Maunya ya kita kerjakan, kita rencanakan bersama, kita lakukan semuanya sama-sama. Jadi endingnya nanti tidak saling menyalahkan, begitu Bu. Baik. Nah, baik Bu Mus. Nah, saya mengerti nggih. Dari pengalaman Bu Mus, apa yang menurut Bu Mus yang menjadi penyebab utama terjadinya miskomunikasi ini, Bu Mus? Apa ya? Mungkin karena adanya saya kurang memberikan arahan kepada Bapak Ibu guru. Mungkin karena terkait kegiatan itu mendesak, jadi semuanya saya berusaha menghandle sendiri. Jadi setting acara selesai, tinggal set di grup kelas, Bapak Ibu guru memberikan arahan kepada anak-anak untuk kegiatannya seperti ini gitu. Jadi semua kegiatan pure dari saya. Jadi ide saya gitu. Sebenarnya kan nggak harus seperti itu, Bu Ning. Harusnya kan kita kan satu sekolahan gitu. Satu sekolahan kita rancang kegiatan itu, sebagai tugasnya gitu, kemudian dilaksanakan bareng-bareng gitu. Tapi selama ini kayaknya enggak deh, Bu Ning. saya jadi handle sendiri, semuanya sendiri gitu. Tapi tinggal pelaksanaan saja, nanti Bapak Ibu guru ikut kegiatan tersebut bersama anak-anak gitu. Begitu pun selama ini yang penyebab utamanya mungkin ya karena kurangnya komunikasi loh. Mau rapat, mau apapun itu karena banyak kegiatan yang Bapak Ibu guru laksanakan, terus di sisi lain memiliki kesibukan masing-masing, jadi kurang itu komunikasi. Membangun komunikasi aktif itu agak susah gitu, Bu Ning. Yang saya alami saat ini, Bu.
Nggih, bagus nggih Bu Mus nggih. Mungkin apa itu, ketika komunikasi nggih intinya. Nah, itu sebuah refleksi bagus nggih. Ya. Nah, sekarang apa dampak terhadap yang Bu Mus alami ketika komunikasi itu tidak berjalan dengan baik Bu Mus? Dampaknya apa Bu Mus kalau komunikasi itu tidak berjalan dengan baik? Oh, iya Bu Nis. Selama ini kan saya yang handle sendiri tuh kegiatannya. Jadi saya merasa Nggih. kegiatan itu kok jalannya lambat, kayak orang berjalan gitu. Karena yang ngerjakan yang mikir satu, tenaganya satu gitu Bu Nis. Jadi kayak agak capek saya tuh, stres gitu loh. Memikirkan kegiatannya, nanti kegiatannya apa biar lebih baik dari yang kemarin-kemarin itu. Tapi kayaknya ya itu lambat, jadi lambat apa namanya, kegiatannya itu menjadi lambat. Jadi kegiatannya itu kayak ya memang berjalan lancar, tapi endingnya kadang disalah-salahkan gitu Bu. Gimana ya? Siapa yang handle, saya sendiri, terus handle sendiri, akhirnya disalahkan pula kalau kegiatan akhirnya nggak enak gitu. Ya itu dampaknya kayak gitu Bu Neng. Saya inginnya nggak kayak gitu Bu Neng. Saya inginnya kegiatan itu ya jalan lancar, endingnya bagus. Jadi akhirnya ya nggak saling menyalahkan, kan kita bareng-bareng ngerjakannya gitu Bu Neng. Yang saya inginkan itu kayak gitu, konsepnya seperti itu Bu Neng. Iya. Menarik sekali ya yang Bu Mus sampaikan, ya Pak, yang dipaparkan Bu Mus tadi. Tampaknya komunikasi, nggih. Ini yang saya ambil tadi Iya Bu Neng. komunikasi ya, yang lebih jelas untuk membantu mengurangi tekanan yang Bu Mus rasakan. Nah, sekarang pernahkah Bu Mus mengalami sebuah momen di mana komunikasi ini bisa berjalan dengan lancar? Dan apa bedanya? Apa yang Bu Mus rasakan? Perbedaan antara komunikasi berjalan lancar dengan komunikasi yang tidak berjalan lancar, begitu Bu Mus? Ketika itu Bu Nih, ketika kegiatan keagamaan di tingkat kecamatan tuh kan ada grupnya, ada grup KKG, grup agama Islam itu Bu Nih. Nah, di saat teman-teman, tapi kan lingkupnya guru agama tuh Bu Ning ya. Di saat apa namanya mau ada kegiatan, ya mungkin kurang lebih 1 atau 2 minggu gitu Bu Ning. Nah, itu teman-teman sudah calling tuh, mau ini, ayo kita ngumpul bareng yuk, kita bahas bareng gitu. Nah, nanti kita pakai tema apa, nanti kegiatannya apa gitu. Tapi harus fokus dengan waktunya. Jangan ada salah satu yang izin, harus di pas apa waktunya nggak boleh apa namanya nggak boleh berbenturan dengan kegiatan lain gitu. Jadi benar-benar mengatur waktu. Kalau pas waktu itu ada kegiatan pas ngajar harus mungkin bisa berbagi, mungkin bisa bekerja dengan guru yang lain agar supaya apa bisa ikut musyawarah itu gitu Bu Neng pada saat itu. Tapi alhamdulillah juga di saat itu kan kayak ya kita bisa berbagi ide Bu Neng. Kegiatan itu jadi setiap lembaga hadir semua. Kalau nggak hadir seolah-olah teman-teman ayo toh kita berangkat bareng. Pokoknya kita berjuang bareng untuk bisa sukseskan kegiatan itu di tingkat kecamatan. Dan alhamdulillah Bu Nih, di saat itu pengalaman yang sangat berharga bagi saya. Jadi seperti kayak saudara gitu loh Bu Nih. Kita saling berbagi ide, bertukar pikiran seperti itu. Nah, sekarang itu kok pikiran saya kok berbeda banget di sekolah saya gitu Bu. Padahal satu lingkup sekolah kok saya yang handle sendiri kayak seperti teman-teman yang lain di saat apa namanya dengan guru agama yang lain gitu Bu. Perbandingannya kayak berbanding terbalik gitu Bu. Padahal kan dalam lingkup sekolahan kan malah lebih kerucut, lebih lingkupnya kecil gitu. Tapi kok beda di lingkup kecamatan gitu Bu. Seperti itu yang saya perbandingan yang saya rasakan. Baik. Kita telah sudah melihat bagaimana Bu Mus bisa memperbaiki hal-hal yang sudah berhasil di masa lalu. Nah, sudah ada keberhasilan di masa lalu. Terus apa langkah pertama yang Bu Mus ambil
untuk memperbaiki situasi komunikasi Bu Mus dengan Bapak Ibu guru yang ada, Bu Mus? Saya rasa mungkin saya perlu gini ya Bu Neng, perlu meluangkan lebih banyak waktu mungkin ya dengan Bapak Ibu guru. Arahan yang lebih spesifik misalnya pada waktu istirahat gitu kan biasanya Bapak Ibu guru kan ada di kantor tuh. Mungkin saya bisa ngomong-ngomong gitu ya Bu Neng ya. Mau kegiatan keagamaan, ada waktu nggak ya Bu ya untuk musyawarah gitu agar kita berbagi ide gitu. Kayak pikiran saya itu gitu Bu Neng. Jadi pas waktu istirahat, pas waktu orang-orang yang ngobrol-ngobrol biasa gitu, apa mungkin ya bisa terjadi kontak batin dengan saya, oke atau gimana, ada respect nggak ya mungkin ya Bapak Ibu guru kalau saya bilang seperti itu ya, bisa memperbaiki keadaan yang dulu-dulu kurang komunikasi dalam hal kegiatan seperti itu Bu. Mungkin pada waktu itu kan bisa sharing bareng, bisa bertukar pikiran untuk musyawarahnya kapan ya agar bisa fokus dengan kegiatan yang akan kita selenggarakan gitu untuk kegiatan itu. Meluangkan waktunya pada waktu istirahat ngobrol-ngobrol dulu gitu mungkin. Ide yang bagus ya, yang Bu Mes ambil langkah-langkahnya ini sebuah ide yang sangat cemerlang. Nah, bagaimana cara Bu Mus memastikan bahwa mereka itu benar-benar memahami apa ekspektasi dari Bu Mus begitu? Apa yang Bu Mus memahami ekspektasinya Bu Mus? Mungkin dengan meminta mereka mengulang apa yang saya katakan gitu. Kemauan saya itu apa, kegiatan itu seperti apa toh. Nanti Bapak Ibu guru bisa menambah ide-ide itu dari musyawarah yang akan diselenggarakan. Tapi paling tidak ada waktu tersendiri yang secara fokus, jadi nggak ada kegiatan yang lain, jadi semua harus kumpul bermusyawarah dengan apa yang saya inginkan di kegiatan itu. Nanti Bapak Ibu guru tinggal menambahi ide atau kegiatan apa yang lebih baik atau lebih pas dalam kegiatan tersebut. Jadi lebih bisa Bapak Ibu guru mengulang perkataan saya gitu. Oh berarti yang dimau Bu Mus kayak gini loh Pak Bu gitu. Jadi oh ya lebih baik lebih bagus kita tambahi ini kegiatan ini gitu. Intinya kegiatan ini gitu. Jadi kegiatan yang akan diselenggarakan itu akan lebih hidup gitu Bu. Nah, ini juga strategi yang bagus ya Bu Mus, yang apa yang Bu Mus sampaikan ini. Nah, apakah ada hal-hal yang lain menurut Bu Mus bisa menentukan atau memperkuat komunikasinya dengan Bapak dan Ibu guru yang ada? Ada hal lain? Apakah ada hal lain, Bu Mus? Ya, kalau memang kan tadi pas ngobrol-ngobrol di waktu istirahat itu Bune kan sudah menentukan harinya tuh, hari musyawarah itu Bapak Ibu guru kan semua sudah free, kita kumpul. Jadi dengan lebih banyak mendengar apa pendapat mereka terkait kegiatan itu kan akan memastikan mereka merasa nyaman dengan bertanya Bu Ninggi. Jadi bisa menyampaikan ide dengan baik, kemudian bisa leluasa. Aku mau ini dimasukin kegiatannya harus ada nariknya, harus ada adrilnya. Siapa yang bertanggung jawab? Jadi semua guru andil dalam kegiatan itu. Begitu Bu Neng. Jadi dengan musyawarah yang secara fokus itu, jadi bisa mendengar pendapat mereka. Baik, ya betul. Langkah-langkah tersebut sudah jelas dan apa yang dilakukan gitu. Kira-kira kapan Bu Mus berencana untuk memulai dari mencoba pendekatan tersebut, Bu Mus? Ini kan masih bulan Maulid nih Bu Neng. Jadi mungkin kegiatan sekolah kan belum mengadakan tuh, masih samar-samar kapan itu kegiatannya. Mungkin 2 minggu
ke depan lah bening mau ada kegiatan Maulid Nabi, dan saya ingin itu dari kegiatan itu muncul ada komunikasi yang secara bagus gitu Bu Ning. Jadi ada komunikasi yang terbaik sehingga kegiatan itu bisa hidup, dengan kegiatan itu benar-benar bisa terlaksana dengan baik, nanti endingnya tidak saling menyalahkan. Nah, mungkin dalam waktu dekat ini nanti bisa mengatur waktu untuk seperti apa yang tadi saya katakan ke Bu Ning, untuk waktu yang pas, yang free untuk Bu Guru, Bapak Bu Guru, untuk bisa meluangkan waktu atas kegiatan yang akan terselenggara itu. Bagus sekali ya Bu Mus ya. Nah, bagaimana Bu Mus tahu bahwa Bu Mus bisa membuat kemajuan dalam komunikasi dengan Bapak Ibu Guru? Yang ya seperti Bu Mus sampaikan tadi. Ya mungkin karena itu Bu Ning, karena antusias saya dengan kegiatan itu, jadi Bapak Ibu Guru bisa mengikuti instruksi saya kan. Kalau memang kegiatan keagamaan kan penanggung jawab penuh kan guru agama, tapi tidak semuanya harus dihandle sendiri. Jadi Bapak Ibu Guru bisa membantu akan terselenggaranya kegiatan tersebut. Jadi dengan adanya kemauan Bapak Ibu Guru untuk bisa membantu terselenggaranya kegiatan itu kan, paling tidak saya bisa, oh ternyata Bapak Ibu Guru antusias dalam kegiatan tersebut gitu. Ya, luar biasa. Bu Mus merencanakan langkah-langkah yang sangat konkret. Saya apresiasikan buat Bu Mus. Semoga bisa terselenggara ya Bu Ning ya. Ya Allah, alhamdulillah. Iya. Semoga bisa bagaimana perasaan Bu Mus sekarang? Bagaimana perasaan Bu Mus sekarang setelah membuat rencana ini? Saya kayak merasa lebih ini Bu. Saya merasa lebih optimis dan lebih percaya diri gitu Bu. Kegiatan itu akan bisa terselenggara dengan baik, dan saya yakin usaha yang dilakukan dengan baik itu tidak akan mengkhianati hasilnya. Insya Allah bisa semangat saya Bu. Jadi enggak ngelentruk lagi kayak dulu. Enggak saya handle lagi. Dengan keyakinan itu mesti bisa sukses nanti kegiatannya, tidak seperti dulu. Nah, kegiatan ini pasti akan lain daripada yang lain kan, karena ada ide-ide yang terbaru dari Bapak Ibu Guru dengan musyawarah yang efektif tadi, dengan waktu yang mereka luangkan secara antusias terkait kegiatan dalam kegiatan keagamaan nanti. Insya Allah. Doakan ya Bu Ning ya. Semoga bisa berjalan dengan lancar dan sukses. Saya senang mendengarnya. Saya yakin Bu Mus berhasil melalui pendekatan ini. Terima kasih Bu Mus. Semoga untuk kedepannya lebih maju lagi, tetap optimis, tetap menjalani dengan ikhlas dan tetap semangat dalam hal apapun. Terima kasih Bu Mus sudah meluangkan waktunya. Kita berhasil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu Ning, saya tunggu. Saya nanti akan menginformasikan selanjutnya. Waalaikumsalam. Ya, terima kasih Bu Mus. Waalaikumsalam. Ayo Bu Mus, sekarang ganti saya. Yang jadi kunci, saya minum dulu Bu Mus. Oke. Modalnya ketinggalan lebih Bu Mus. Apa nanti modalnya lebih 4 menit ini. 4 menit. Nanti 50 tambah 5. J 16 lebih 5 nggih, mengke. Berarti 14 lebih 5 nanti saya. Iya. Oke. Oh, nggih. Ya, siap. Ya. Dimulai nggih Bu Ning nggih? Assalamualaikum Bu Ning. Selamat siang. Waalaikumsalam Bu Mus. Selamat siang juga. Iya. Sudah meluangkan waktunya untuk siang hari ini Bu Ning. Selamat siang juga. Bagaimana kabarnya pagi ini Bu Ning? Siang ini Bu Ning? Alhamdulillah. Kondisi saya sehat walafiat, dalam insya Allah selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan juga
Bu Mus, mudah-mudahan selalu dalam lindungan Allah juga. Alhamdulillah, hiraubil alamin. Paringi sehat ya Buning semua ya Buning ya. Oke, Bu Sebagai Mus. permulaan Buning, apa yang ingin Buning bicarakan nih atau apa tantangan nih yang utama yang sedang Buning hadapi pada saat ini? Begini Bu Mus, tujuan saya saat ini yaitu saya ingin memecahkan masalah yang ada dalam kelas saya. Kebetulan saya mengampu di kelas 1, yaitu berjumlah 14 anak, ada 2 anak, yaitu bernama Disa berserta Tama. Mereka ini selalu membuat ulah, Bu Mus. Disa dan Tama ini selalu berbuat ulah saat pembelajaran terjadi. Disa memiliki karakter yang aktif, terus kemudian anaknya selalu cenderung mengganggu ke teman-temannya. Jadi dia nggak bisa diam saat temannya melakukan pembelajaran, dia selalu mengganggu temannya. Dan nilai akademiknya juga kurang bagus. Dan yang Tama tadi, kalau Tama ini cenderung anaknya pendiam, akan tetapi juga selalu bikin ulah, selalu membuat temannya ngerecoki temannya, kan begitu, ya. Bu Mus. Kalau berbanding terbalik dengan apa yang dilakukan Disa. Kalau Tama tidak dengan kata-kata, akan tetapi dengan tindakan dia selalu mengganggu temannya. Nah, dalam pembelajaran ini kan saat temannya melakukan pembelajaran, akhirnya mereka kurang fokus karena ulah negatif dari Tama dan Disa ini. Ini sangat mengganggu proses pembelajaran anak-anak di kelas 1, nggih. Itu jadi yang selama ini pembelajaran selalu terganggu ya Bu Ning terkait apa yang dilakukan selama ada Tama tadi. Bu Mus, ya jadi, betul. Selama ini pokoknya kalau ada Disa dengan Tama kondisi kelas agak kurang gimana gitu ya Bu Ning ya. Jadi ini adalah PR betul Bu Mus. Tama dan Disa ini selalu membuat kegaduhan nggih dalam selama pembelajaran. Ini selalu membuat anak tidak fokus dalam pembelajaran, Bu Mus. Jadi dia sering melakukan, dan saya sebagai wali murid sering mendapat aduan dari wali murid dengan ulahnya si Tama dan ulahnya Disa ini. Jadi temannya merasa terganggu, akhirnya dia berbicara ke orang tuanya bahwa mereka diganggu, misalkan dengan tindakan kekerasan, dengan Disa begitu Bu Mus, sering mukul, kadang sering nyubit ke teman-temannya, gitu Bu Mus. Menurut pengalamannya Buning, apa yang menurut Buning itu menjadi penyebab utama kok anak Disa dan Tama kok kurang fokus dalam belajar itu Buning? Ada menurut Buning pengalamannya apa, penyebab utamanya apa Buning itu? Disa dengan Tama itu? Kalau menurut saya, kalau Disa itu memiliki latar belakang anak yatim, ya. Dia mempunyai anak yatim jadi kurang kasih sayang dengan orang tua. Demikian Tama orang tuanya bekerja di luar kota sehingga mereka itu kurang kasih sayang. Akhirnya membuat sikapnya itu cenderung cari perhatian pada temannya, pada gurunya, yang mana berakibat mengganggu terjadinya pada proses pembelajaran pada anak-anak. Jadi itu, kayaknya seolah-olah itu saya ini ingin diperhatikan sendiri gitu nggih Muning. Menurutnya Disa itu mungkin kayak gitu nggih. Betul Bu Mus. Memang refleksi yang bagus Buning apa yang Buning sampaikan tadi. Jadi sekarang
dampaknya apa ya Bu Ning? Yang Bu Ning alami ketika pendekatan tersebut mungkin tidak berjalan dengan baik, itu Bu Ning, terkait kurangnya fokusnya tadi, bisa ada apa namanya Tama, dan terkait anak-anak tadi yang kurang fokus juga belajarnya karena ada itu Disa dan Tama tadi Bu Ning. Iya, Dampaknya apa ya Bu Ning? sebenarnya ada langkah-langkah ya Bu Mus, ada apa itu? Ada pendekatan yang saya lakukan pada Tama dan Disa ini. Saya melakukan pendekatan secara individu, saya mencoba melakukan meluangkan waktu secara ekstra pada kedua anak ini dengan melakukan pendekatan secara pribadi dari hati ke hati, apa atau sebenarnya keinginan Tama dan Disa ini. Terus selain itu saya juga berkolaborasi nggih dengan bapak ibunya, dengan orang walinya Disa dan walinya Tama ini supaya supaya memperhatikan sikap Disa dan sikap Tama saat di rumah. Jadi kalau di sekolahan saya yang bertanggung jawab sebagai walinya, nanti yang di sekolahan intinya yang di harus rumah ada kolaborasi gitu nih. Iya, kolaborasi dengan orang Jadi tuanya. harus ada kolaborasi antara wali murid, orang tua dan guru. Ya. Betul Bu Ning, itu sesuatu yang menarik sekali apa yang Bu Ning sampaikan. Tampaknya pendekatan yang Bu Ning lakukan sangat bagus sekali itu tadi. Ya. Pernahkah Bu Ning mengalami momen di mana pendekatan dan kolaborasi itu bisa berjalan dengan baik, dan apa perbedaan antara yang Bu Ning alami momen yang pendekatan yang baik dengan sekarang yang Bu Ning alami di saat sekarang ini, Bu Ning, yang masalah yang Bu Ning hadapi saat ini? Dulu saya kan mengampu di kelas 2 Bu Mo. Saya punya peserta didik juga hampir sama karakternya dengan Disa dan Tama ini. Anaknya bernama Azam Bu Mus. Azam ini juga cenderung dulu di kelas 2 itu anaknya cenderung bikin ulah di kelas. Jadi anaknya selalu bikin ulah, membuat kegaduhan. Di kelas 2 ya? Iya, Bu Mo, saya mengampu di wali kelas 2. Kebetulan saya juga melakukan pendekatan kepada Azam dari hati ke hati. Kemudian saya juga melakukan kolaborasi dengan orang tuanya. Terus saya juga dari hati ke hati apa keinginan anak ini. Terus bedanya Bu Mus, bedanya dengan saat ini akan tetapi ada nggih bedanya. Terus komunikasi saat ini dengan komunikasi yang dulu. Kalau yang sekarang ini perlu ekstra nggih. Kalau yang dulu hanya orang tuanya masih ada, kalau sekarang misalnya kan anak yatim. Terus Tamanya juga nggak ditunggui orang tua. Jadi ini perlu ekstra saya penanganannya ya kayak gitu, kayak ekstra. Iya, saya melakukan penanganan yang lebih kita telah melihat beberapa kita telah melihat beberapa hal yang bisa diperbaiki dan juga yang sudah berhasil di masa lalu ya Bu Ning. Jadi ada pengalaman dulu yang berhasil. Semoga ini juga berhasil ya Bu Ning ya. Nah, jadi sekarang apa langkah pertama yang ingin Bu Ning ambil untuk bisa memperbaiki situasi ini agar keadaan ini bisa seperti dulu waktu Bu Ning sudah di kelas 1, di kelas 2 dulu menghadapi anak Azam gitu. Langkah Bu Ning apa Bu Ning untuk bisa memperbaiki situasi langkah ini? Langkah pertama yang saya ambil yaitu tetap saya pada pendekatan pribadi Bu Mus. Jadi saya melakukan pendekatan yang lebih ekstra lagi kepada anak ini, kemudian juga masih dengan berkolaborasi dengan orang tua, akan tetapi dengan wali muridnya saya melakukan kolaborasi ekstra Bu Mus. Selain itu saya juga memantau anak ini, mengumpulkan saya membuat data-data Bu Mus. Saya akan membuat data-data terhadap perkembangan karakter kedua anak ini agar saya bisa mampu menilai
keberhasilan anak tersebut. Sejauh mana perkembangan itu ya. Oh, iya. Itu ide yang bagus sekali Buning itu Buning. Ya. Bagaimana cara Buning untuk memastikan bahwa mereka benar-benar bisa gini Buning, bisa memahami strategi pendekatan dan kolaborasi yang Buning akan mau lakukan ini Buning ya. Memastikannya bagaimana untuk bisa benar-benar memahami ya. Gini. Pendekatannya dan kolaborasi yang Buning alami itu, yang akan Buning laksanakan gitu. Pertama saya ini yang saya menurut saya Bu Mus, saya akan terus mengadakan pendekatan yang ekstra kepada Disa dan Tama melalui tanya jawab dari hati ke hati, pendekatan secara pribadi, saya gali dari data-data anak ini, bagaimana keinginan anak ini tersebut. Nah, dari data-data tersebut saya bisa mendalami strategi yang saya lakukan bisa berjalan dengan baik atau bisa tercapai, begitu Bu Mus. Melalui pendekatan-pendekatan dan melalui data-data yang saya simpan dan buat grafik, begitu Bu Mus. Ya benar. Jadi ya langkah-langkah tersebut terlihat jelas dan dapat dilakukan ya Buning ya, insya Allah bisa ya Buning ya. Saya yakin ya Buning. Bu Mus. Jadi kapan ya untuk bisa terencana untuk mulai strategi ini Buning? Kayaknya sudah semangat sekali nih Buning untuk strategi ini. Bu Mus, saya akan secepatnya Bu Mus. Paling enggak mulai besok saya sudah mengumpulkan data-data dan melakukan pendekatan secara ekstra kepada dua anak ini, dan saya mencoba berkolaborasi dengan orang tuanya lagi yang lebih ekstra lagi untuk menggali, untuk mengarahkan anak-anak ini ke hal-hal yang lebih positif dan meninggalkan hal-hal yang negatif Bu Mus. Mulai besok saya akan luar biasa sekali. Nih. Semangat Buning, luar biasa sekali dengan apa yang Buning rencanakan, langkah-langkah yang sangat konkret. Saya apresiasi jempol buat Buning, cara Buning dalam menggali akar permasalahan dan merumuskan solusi yang bisa langsung diterapkan ya Buning ya. Sekarang apa yang Buning rasakan dengan apa yang Buning sampaikan tadi terkait langkah-langkah seperti yang Buning sampaikan tadi. Perasaan Buning sekarang apa? Gimana? Ya, saya lebih optimis lagi Bu Mus. Saya merasa lebih semangat lagi menghadapi kedua anak ini. Saya lebih semangat untuk mengarahkan atau membimbing anak-anak ke hal-hal yang lebih bagus lagi, ke hal-hal yang lebih berkarakter yang baik, anak yang menjadi anak yang sukses, meninggalkan hal-hal yang buruk, sehingga saya bisa mengarahkan anak-anak menuju anak-anak yang sukses, anak yang berdasarkan potensi-potensinya mereka, Bu Mus. Senang sekali mendengarnya Buning saya, ya Allah. Semoga nanti apa yang Buning rencanakan bisa berjalan dengan baik. Saya yakin Buning akan berhasil dengan pendekatan yang lebih terstruktur ini sehingga bisa mendukung sepanjang proses yang akan Buning laksanakan kelanjutannya seperti apa. Dan ini saya ingin nanti perkembangannya gimana, nanti tolong di calling lah saya tahap-tahapan yang Buning baik Bu Mus rencanakan tadi. Akan saya kabari perkembangan dari kedua anak ini Bu Mus. Doakan saya mampu mengatasi semua permasalahan ini dengan indah, nanti dengan akhir yang indah Bu Mus. Alhamdulillah, semoga ini adalah perjuangan yang luar biasa ya Buning, sebagai seorang guru memang harus bisa menghadapi suasana seperti ini dan harus bisa berpeluang 100% untuk kebaikannya seperti apa. Jadi harus semangat selalu. Semoga kedepannya Buning juga lebih baik. Dan terima kasih atas waktunya. Semoga
selalu semangat dan Buning selalu sehat setiap hari sehingga bisa membimbing anak-anak didik Buning menjadi anak yang sukses dunia akhirat. Terima kasih ya Buning ya. Amin, amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama Bu Mus. Semangat Bu Mus.